Pada kesempatan kali ini, komunitas Ibu Belajar Matematika akan membahas modul 35, yaitu volume bangun ruang. Volume yang dimaksud memiliki arti isi atau besarnya benda di dalam ruang, dan bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang atau tempat dan dibatasi oleh minimal satu buah sisi. Selanjutnya akan dibahas tentang volume kubus dan balok. Misal di sisi kiri terdapat gambar kubus dan di sisi kanan terdapat gambar balok. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang identik di sisi depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Sedangkan untuk balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan minimal satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, secara umum volume kubus dan balok memiliki persamaan sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk kubus, volumenya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Sama dengan rusuk pangkat 3 atau biasa dinotasikan dengan R pangkat 3. Untuk balok, volumenya adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Atau biasa dinotasikan panjang kali lebar, P dikali L dikali T. Nah, salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk kubus adalah dadu, sedangkan untuk yang balok adalah loyang kue yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya akan dibahas volume tabung dan prisma. Misal di sisi kiri terdapat gambar prisma segitiga dan prisma segi 6, sedangkan di kanan terdapat gambar tabung. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup segi N, yaitu bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, yang identik dan sejajar, serta sisi tegak sebanyak N buah yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, untuk tabung atau nama lainnya silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik dan sejajar sebagai alas dan tutupnya, serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Biasa persegi panjang ini disebut sebagai selimut tabung. Nah, untuk volume tabung dan prisma memiliki rumus umum sama seperti kubus dan balok, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, berhubung alas dari prisma memiliki bentuk yang beragam, bisa segitiga, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, belah ketupat, dan sebagainya, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu bentuk alasnya, kemudian menghitung luas alasnya. Berikut disajikan beberapa luas alas yang mungkin untuk prisma, lalu dikalikan dengan tinggi prisma, dan akan diperoleh volume prisma. Nah, untuk tabung sendiri, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah Pi dikali R dikali R. Kemudian, untuk volume tabungnya tinggal dikalikan dengan tinggi tabung, sehingga sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, Pi sendiri adalah suatu bilangan yang dapat bernilai 22/7 jika jari-jari atau R-nya merupakan kelipatan 7, atau dapat bernilai 3,14 jika R-nya bukan merupakan kelipatan 7. Tenda adalah salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk prisma, khususnya prisma segitiga. Sedangkan loyang kue yang berbentuk bundar adalah salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk tabung. Selanjutnya akan dibahas volume limas dan kerucut. Misal di sisi kiri terdapat gambar limas segitiga dan limas segi 6, sedangkan di kanan terdapat gambar kerucut. Nah, limas sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga sebanyak N buah. Sedangkan kerucut adalah limas istimewa yang beralas lingkaran dan sisi tegak berupa bidang miring, yang biasa disebut sebagai selimut kerucut. Nah, untuk volume limas dan kerucut, bentuk umumnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Untuk volume kerucut adalah sepertiga dikali Pi dikali R dikali R dikali T, atau bisa disederhanakan sebagai sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, untuk volume limas, karena bentuk alasnya beragam, maka sebelum menghitung volume limas, kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk alasnya. Setelah mengetahui bentuk alasnya, akan dicari luas alasnya,
Kemudian dengan mengalihkan sepertiga dan tinggi limas, maka akan diperoleh volume limas. Nah, piramida adalah salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk limas. Sedangkan cetakan tumpeng adalah salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk kerucut. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume bola. Misal disajikan gambar bola di sebelah kiri. Bola sendiri adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga banyak lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, di sinilah titik pusatnya. Kemudian untuk volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R sebanyak 3 kali, atau disederhanakan sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, bola basket adalah salah satu contoh objek sehari-hari yang berbentuk bola. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh soal. Soal pertama. Ani sedang membuat kue di rumah kerabatnya. Setelah selesai membuat adonan, diperoleh 600 cm pangkat 3 adonan kue. Ani ingin memasukkan adonan tersebut ke loyang untuk dibakar. Nah, terdapat 2 buah loyang. Loyang pertama berbentuk tabung, jari-jarinya 7 cm dan tingginya 5 cm. Lalu loyang kedua berbentuk balok dengan panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 7 cm. Pertanyaannya, loyang manakah yang harus digunakan Ani supaya seluruh adonan kue dapat tertampung dalam loyang tersebut? Ya, jawab. Volume dari loyang yang berbentuk balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jika dihitung, diperoleh hasil sama dengan 560 cm pangkat 3. Ternyata, loyang yang berbentuk balok tidak dapat menampung seluruh adonan kue. Nah, akan diperiksa untuk yang berbentuk tabung. Ternyata, volumenya adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, berhubung jari-jarinya merupakan kelipatan 7, yaitu 7 cm, maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Dan hasil akhirnya adalah 770 cm pangkat 3. Ternyata, loyang yang berbentuk tabunglah yang dapat menampung adonan kue tersebut. Contoh kedua, ibu sedang membuat nasi tumpeng untuk acara pernikahan anak sulungnya. Ia memiliki cetakan tumpeng berbentuk kerucut dengan ukuran jari-jari 14 cm dan tinggi 36 cm. Pertanyaannya, berapa banyak nasi yang dibutuhkan agar cetakan tumpeng dapat terisi penuh? Jawab, volume cetakan tumpeng tersebut adalah 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, yaitu 14 cm, maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Maka, banyak nasi yang dibutuhkan agar cetakan tumpeng dapat terisi penuh adalah 7.392 cm pangkat 3. Contoh soal terakhir. Denny sedang berkunjung ke toko buku. Ia ingin membeli sebuah globe, yakni model tiruan bumi yang berbentuk bola. Globe tersebut memiliki jari-jari sebesar 10 cm. Pertanyaannya, berapa volume dari globe tersebut? Jawab, volume globe tersebut yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Karena jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 3,14. Jadi, volume dari globe tersebut adalah 4186,67 cm pangkat 3. Baik, dengan demikian, pembahasan modul 35 sudah selesai. Kita dapat mengerjakan latihan 1-3 yang ada di modul 35. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.